Wah, senang sekali ya kelas ini ya. Baik, apakah ada yang sudah hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kita hari ini ada yang tahu belum kita akan membahas apa hari ini? Belum ya. Baik, kita hari ini akan membahas tentang Umar bin Khattab. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, untuk kepada Rizky Amelia silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada Rizky Amelia. Ibu akan membagikan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu nggak Umar bin Khattab ini siapa? Sahabat Nabi, Bu. Ya, itu adalah tokoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mukanya ya. Baik. Umar bin Khattab adalah putra dari Naufal al-Quraisy. Nama lengkap beliau ini adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Hud bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mikrah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi, yang mana sebelum Islam suku Adi ini adalah suku yang paling terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan pada 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar, yang mana ia menduta sukunya, menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal dengan sebagai seorang yang pemberani dan tidak mengenal apa itu rasa takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh, memegang janji, dan sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi pada masa awal-awal dakwah Islam. Pada itu, awalnya Umar bin Khattab ini tidak menyukai Islam, dan tidak menyukai Rasulullah SAW. Kenapa? Ia menganggap bahwa dakwah Rasulullah SAW ini menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Mekah itu menjadi terpecah belah. Jadi ia ingin masyarakat Mekah ini kembali bersatu, yaitu dengan satu-satunya jalannya adalah memberhentikan dakwah Rasulullah SAW ini. Suatu saat kemarahan Umar ini memuncak dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ia pun bergegas Umar pun bergegas mencari Rasulullah SAW. Tetapi di pertengahan jalan ia bertemu dengan seorang laki-laki Bani Zahra, dan ia bertanya, "Wahai Umar, engkau ingin kemana?" Umar pun menjawab, "Saya ingin pergi akan membunuh Muhammad." Dan laki-laki tersebut berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Rasulullah sedangkan adik dan saudara iparmu itu saja?" Mendengar informasi itu, Umar tadi ini semakin marah, semakin berapi-api, dan ia langsung menuju rumah adiknya. Sampainya di rumah adiknya, itu ia mendengar adiknya ini sedang membaca Al-Quran yang bernama Habab. Habab ini
membaca Al-Quran, surah At-Toha, dan Habab ini membacakan surah Al-Quran ini kepada Fatimah dan Said. Kepada Fatimah dan Said, singkat cerita, Umar ini saat mendengar adiknya membacakan Al-Quran itu membuat hatinya luluh dan bergetar. Kemudian bergetar mendengar kata-kata dari kalimat Al-Quran ini yang dibacakan oleh Habab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah ini langsung menyembunyikan Al-Quran dari kakaknya. Dan Umar pun berkata, dan Umar ini kepo, ingin tahu apa yang dibacakan oleh adiknya itu. Dan Fatimah berkata bahwa yang dibacakan adalah surat Toha. Dan Umar ingin membacanya, tetapi dilarang oleh Fatimah. Dan Fatimah menyuruh Umar untuk berwudu terlebih dahulu baru membacakan Al-Quran ini. Saat membaca Al-Quran ini, Umar itu hatinya semakin luluh dan semakin bergetar. Dan sesudah kemudian Umar ini meminta untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar ini membacakan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Terus Umar ini masuk Islam pada tahun ke-6 setelah tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Yang masuk Islam 3 setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Setelah masuk Islam ini Umar berani membela Rasulullah SAW, membela Islam. Umar memimpin pawai umat Islam menuju Ka'bah dengan ditemani oleh sahabatnya Hamzah, yang mana Hamzah ini juga pendekar tanpa tanding untuk menunjukkan cinta dan keberaniannya kepada Rasulullah SAW. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan membela Rasulullah SAW dengan gagah dan berani, dan ia juga menggaungkan kebenaran Islam dengan gagah dan berani sampai setan pun lari. Bayangin segagah berani itu sampai setan pun lari ya. Terus sebelum masuk Islam, Umar ini pernah berjanji bahwa ia akan melawan siapapun yang mengganggu sukunya dan keluarganya. Tetapi setelah ia masuk Islam, semua itu terbalik. Umar ini begitu membela Rasulullah SAW tanpa rasa takut. Ia benar-benar membela Islam, dan setelah itu sehingga dakwah pun dilakukan dengan secara terang-terangan. Terus selanjutnya setelah wafat Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab ini dibaiat menjadi khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat dari Abu Bakar, yang mana yang bertuliskan bahwa Umar bin Khattab ini adalah khalifah selanjutnya menggantikan Abu Bakar. Terus keputusan ini dikeluarkan oleh setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi mengatur wilayah. Yang mana mengatur wilayah ini, wilayah Islam yang sangat luas, Khalifah Umar bin Khattab membagi daerah menjadi 8 provinsi. Untuk Silahadi ini membacakan 8 provinsi tersebut. Yang pertama yaitu Mekah, yang kedua Syam, yang ketiga Jazirah Bashrah, yang keempat Kufa, yang kelima Mesir, dan yang keenam Palestina. Sudah, terima kasih. Mungkin itu setiap provinsi ini dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua itu membentuk berbagai jawatan pemerintah, yang mana dewan ini dengan prinsip musyawarah. Mengatur keamanan negara untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini melakukan yang pertama mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Hems, dan Palestina. Yang kedua itu membentuk Diwan Al-Jun, yang mana Diwan Al-Jun ini adalah jawatan militer berkewajiban menginfiltrasi dan mengelola administrasi ketentara.
Selanjutnya, yang ketiga itu mengatur keuangan negara. Yang pertama mengelola Baitul Mal, yang kedua itu mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi, bertindak jujur dan menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Yang keempat itu mengatur sosial kemasyarakatan. Yang pertama melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama. Mereka yang kedua membentuk jawatan pos, menciptakan tahun hijriah, terus menciptakan hisbah yang mana pengawasan terhadap pasar dan mengontrol timbangan dan mengatur kebersihan jalan dan lingkungan. Yang terakhir mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Yang mana yang pertama mengembangkan pusat-pusat keilmuan, yang kedua mengembangkan seni bangunan baik itu bangunan sipil, bangunan agama maupun bangunan militer, dan mengalami kemajuan yang cukup besar di sini. Dan materi terakhir yaitu Khalifah Umar bin Khattab ini memegang janji dengan teguh selaku pemimpin. Khalifah memerintah dengan tegas, adil, jujur dan berani dalam penuh cinta kasih. Karena masyarakat Islam ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini para masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di segala bidang, yang mana membuat masyarakat yang lain itu terutama khususnya orang Persia dan Yahudi, mereka iri kepada pemerintahan pada Umar bin Khattab ini. Terus mereka itu mengatur rencana jahat untuk melukai Umar bin Khattab, melakukan ia menyuruh Abu Luluah ini berhasil menyusup kepada masjid, menyusup ke dalam masjid, yang mana di dalam masjid ini ada Umar bin Khattab yang ingin melakukan sholat subuh. Pada sholat subuh dan Abu Luluah ini datang kemudian melukai Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab meninggal dunia pada umur 63 tahun, dan kemudian berikutnya yang menggantikan beliau adalah Utsman bin Affan. Selanjutnya itu Ibu ada ice breaking. Ini kan ada empat baris, cukup ya 4 baris, 2 orang. Ini ada Risma. Ini silakan berdiri semua. Kita akan lakukan ice breaking. Di depan sini nggak apa-apa. Di depan. Sebelum kita melakukan pembagian kelompok lagi, kita harus ice breaking dulu. Dua ya. Dua. Madep sini juga nggak apa-apa. Yang ini Ciki apa? Bisa lihat rubah-rubah. Dulu ya.
Nah, silakan kita nonton dulu materinya itu dijelaskan lagi ya. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab adalah sahabat yang tegas dan berwibawa. Namun sebelum ia mendapatkan hidayah, Umar adalah orang yang menentang keras agama yang dibawa Rasulullah ini. Sebelum ia mengenal Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang keras. Perawakannya yang tinggi besar dengan kulit yang kemerah-merahan membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Umar juga sangat teguh memegang rasa kesukuannya, sehingga ketika ia mengetahui bahwa Rasulullah mengajarkan agama Islam yang berakibat perpecahan di kaum Quraisy, Umar menjadi marah. Tapi seiring berjalannya waktu, hidayah mulai datang dan melunakkan hati Umar. Hidayah itu mulai datang ketika Umar tidak sengaja mendengarkan bacaan surat Al-Haqqah yang tengah dibaca oleh Rasulullah ketika sholat di dalam masjid. Umar yang ingin tahu lebih lanjut tentang bacaan itu, diam-diam bersembunyi di samping masjid. Hal ini ia lakukan agar Rasulullah tidak mengetahui keberadaannya. Rasulullah yang tidak mengetahui keberadaan Umar terus membaca surat Al-Haqqah. Umar yang mendengarkan alunan surat Al-Haqqah bergumam pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Quraisy." Pada saat itu, Rasulullah membaca Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Mendengar Nabi membaca ayat tersebut, Umar bin Khattab langsung kaget. Ia merasa bahwa Nabi barusan menjawab gumamnya. Umar langsung berkata kembali, "Dia seperti dukun saja." Selanjutnya, Rasulullah membaca ayat 42 dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Umar mendengarnya seolah-olah seperti membalas perkataannya. Tanpa sadar, hati Umar bergetar. Ia pun sempat berkata, "Telah terpakai Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya agama jahiliyah yang ia anut, Umar belum mau mengakui Islam dan justru berniat membunuh Rasulullah. Di suatu siang yang terik, Umar Jadi kan ada 4 kelompok ya. Ibu akan membagikan kalian satu-satu untuk menjawab dari soal-soal materi kita pada hari ini. Silakan ambil salah satu. Di salah satu gulungan ini ada reward yang kalian yang kalian nggak boleh tidak diwajibkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, dua orang tadi pasangannya tadi suruh maju ke depan ya. Ibu memberi waktu masing-masing 30 detik. 30 detik dari sekarang ya. Tulis beda. Ini kenapa ibu ada Islamnya? Umar yang berubahnya. Umar yang ada sekarang masih bisa. Udah bu. Terus
Bukan itu bacanya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo siapa yang mau berjualan? Siapa? Ya, Rizky ambil ya. Saya pasangannya ini, Bu. Oh, apa maksud dilatih pendapatnya? Wah. Ayo, satu lagi. Dilatih di sini aja boleh. Ya, apa bakal berdiri? Pada sana. Jadi kami dari kelompok berapa sih? 2. Mendapatkan pertanyaan apa saja yang berubah dari Umar setelah masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam, Umar ini sangat memegang janji dan membela suku dan kaumnya itu masih pada kaum jahiliyah. Kemudian begitu ia masuk Islam, ia dengan memegang teguh janjinya untuk membela dakwah Rasulullah dan juga begitu tekunnya dengan janji setia kepada Islam. Kemudian Umar ini mempelajari ajaran-ajaran Islam sehingga ia juga menghafalkan Al-Quran beserta isi dan serta kandungannya secara mendalam. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Risma, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 5. Tanggung jawab. Jelas. Kan secara singkat apa saja langkah-langkah yang Umar tempuh. Langkah-langkah yang beliau tempuh adalah: 1. Mengatur wilayah, yang kedua mengatur keamanan negara, yang ketiga mengatur keuangan negara, yang keempat mengatur sosial kemasyarakatan, yang terakhir mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Beri aplaus dulu kepada Riri, silakan. Nah, di sini kenapa Umar ini membunuh Rasulullah SAW? Yang pertama itu Nabi Muhammad ini pesaing dalam berdagang. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad telah memecah kaum Quraisy dengan ajarannya. Yang ketiga, kehidupan pribadi Umar menjadi terganggu. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad semakin terkenal. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Sekarang perwakilan dari kelompok tadi maju ke depan. Ibu akan memberikan hadiah ke Nasir. Ya, Bu. Iya. 4. Ini untuk Siti Bintang kelompok 2. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi apa siapa Umar bin Khattab dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Karena tadi ada yang tidak menjawab, jadi ibu serahkan kepada yang sudah mendapatkan reward tadi untuk menyimpulkan apa materi dari kisah teladan Umar bin Khattab ini. Kepada Siti Latifah, ibu silakan. Dari kisah sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab, di mana nama lengkap dari Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Hud bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani sifatnya, yaitu dengan ketegasannya, kedisiplinannya, dan juga teguh memegang janjinya. Di mana sahabat Nabi ini langkah-langkahnya dalam beliau berdakwah yaitu dengan mengatur wilayah, mengatur keamanan negara, dan juga mengatur keuangan negara, mengatur sosial kemasyarakatan, yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Terima kasih untuk Siti Latifah. Tugas minggu depan selanjutnya yaitu siapa? Jadi kalian untuk pertemuan minggu depan tugasnya adalah meresum apa itu kisah teladan Utsman bin Affan,
sampai habis. Diresum aja singkat-singkat. Minggu depan ibu tanyakan kepada kalian. Oke? Oke Bu. Oke. Mungkin sampai situ saja materi pembelajaran kita mengenai kisah teladan Umar bin Khattab ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.